Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel @Friska Friona Official. Halo adik-adik semuanya, para pejuang UTBK dan SNMPTN 2021. Masih tetap semangat, semoga nanti kalian bisa lulus di kampus impian kalian. Oke, video insya Allah yang akan kakak share di channel YouTube ini berkaitan dengan SNMPTN, UTBK, dan juga ujian mandiri. Untuk SNMPTN, kemungkinan kakak akan membongkar nilai-nilai SNMPTN agar itu bisa menjadi acuan ataupun pedoman untuk kalian dalam mengambil jurusan ataupun untuk kalian melakukan terobosan ya bagi yang belum ada alumninya dan menjadi pembuka jalan bagi adik-adiknya. Untuk UTBK, kakak insya Allah akan melakukan pembahasan soal TKA, tes kemampuan akademik, karena berdasarkan informasi LTMPT, TKA kembali muncul untuk ujian UTBK 2021. Nah, informasi pentingnya di sini, matematika tidak lagi diujikan untuk kelompok ujian soshum. Nah, ini juga nanti ada plus minusnya. Kakak akan bahas di sesi yang lain. Nah, untuk ujian mandiri juga kakak akan share soal-soal ujian mandiri kampus-kampus top di Indonesia. Nah, itulah klasifikasi video-video yang akan kakak share. Sebelum kita membahasnya, kakak minta tolong kepada kalian untuk like, comment, dan subscribe channel YouTube ini agar bisa terus berkembang dan memberikan informasi-informasi terupdate tentang SNMPTN, UTBK, dan juga ujian mandiri. Serta jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya. Oke, langsung saja kita masuk kepada pembahasan selanjutnya. Baik, pada kesempatan kali ini kakak mau membahas tentang soal pemahaman bacaan dan menulis. Semoga ini bermanfaat ya bagi kalian. Yang pertama itu kalimat yang tidak tepat mendukung isi teks adalah A kalimat ketiga, B kalimat kelima, C kalimat 6, D kalimat 8, atau E kalimat 9. Nah, jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 itu adalah yang E, itu kalimat nomor 9, karena alasannya kalimat nomor 9 itu tidak padu dengan isi teks. Coba kita lihat ya kalimat nomor 9 tersebut di sini. Bagi orang tua yang berkantong tebal memilih menyekolahkan anak-anak mereka di luar negeri. Nah, kita lihat nomor 8. Dengan begitu, talenta-talenta yang dimiliki Indonesia, termasuk para olimpian, bisa dikelola di dalam negeri dengan baik. Lalu nomor 10, di sisi lain, dunia industri, dunia usaha, ataupun sektor akademis dan birokrasi juga harus dipersiapkan untuk menampung talenta-talenta Indonesia. Kalau kita lihat yang nomor 1 sih, di tengah terjadi perebutan talenta terbaik, pemerintah Indonesia meski menyusun strategi pengelolaan SDM yang sesuai dengan pembangunan. Jadi kalau nomor 9 itu dia membahas tentang orang tua yang menyekolahkan anaknya ke luar negeri, padahal yang sebenarnya dibahas itu adalah talenta terbaik Indonesia. Jadi jawaban yang nomor 1 itu adalah yang E. Nomor 2, kalimat yang tepat untuk mengisi bagian rumpang pada kalimat 7 adalah A. Setiap jajanan harus bukan jajanan ya, jajaran harus menciptakan SDM yang andal. B. Kemampuan inilah yang akan menjadi salah satu kunci kemajuan sebuah pendidikan. C. Manajemen SDM sangat penting untuk keberhasilan sebuah pendidikan. D. Seharusnya lintas kementerian atau lembaga bersinergi menerapkan strategi pembangunan yang selaras dan harmonis. Atau E. Pemanfaatan SDM haruslah berlangsung dengan baik. Nah, nomor 2 itu jawabannya yang tepat itu adalah yang D. Ya, yang D di sini seharusnya lintas kementerian atau lembaga bersinergi menerapkan sistem pembangunan yang selaras dan harmonis. Nah, itu yang kalimat yang tepat untuk mengisi kekosongan. Karena sebelumnya kalimat nomor 6 itu dunia pendidikan termasuk pendidikan tinggi pun akhirnya mengelola SDM termasuk talenta yang ahli dengan cara masing-masing yang memberikan perhatian khusus, ada pula yang tidak. Lalu kita masukkan yang D, seharusnya lintas kementerian bersinergi menerapkan sistem pembangunan yang selaras dan harmonis. Dengan begitu, lalu ditutup dengan kata dengan begitu pada kalimat nomor 8. Soal nomor 3, berdasarkan kata yang tidak tepat pada teks di atas adalah bentukan kata yang tidak tepat ya. A.
kata kecerdasan pada kalimat 2, B kata terbarukan kalimat 4, C kata mengelola kalimat 6, D kata menerapkan kalimat 7, atau E kata menyekolahkan kalimat nomor 9. Nah, apa kira-kira jawabannya? Jawaban yang tepat untuk nomor 3 itu adalah yang D, kata menerapkan pada kalimat nomor 7. Ya, di sini kalimat nomor 7 itu seharusnya lintas kementerian lembaga bersinergi menerapkan ya strategi yang selaras dan harmonis. Itu dia. Yang tidak tepatnya adalah yang menerapkan, tapi kata yang seharusnya digunakan adalah menerapkan, bukan menterapkan, karena di sini untuk jawaban yang nomor 29 tadi dia kalimatnya boleh disorot lagi nanti ya. Jawaban nomor 2 atau nomor 29 bagi kakak itu dia menterapkan. Nah, itu yang kurang tepat. Jadi yang terbaiknya adalah menerapkan atau yang pasnya. Jadi jawaban untuk nomor 30 yang tidak tepat itu adalah menterapkan, tapi yang sebenarnya itu menerapkan. Nah, ini kalau memang kalimatnya rumpang di sini, tapi kalimatnya itu terdapat pada kalimat nomor 2. Jawabannya yang D, itu seharusnya lintas kementerian lembaga bersinergi menerapkan. Nah, itu yang kita perbaiki menjadi menerapkan. Soal nomor 4, kalimat yang tidak efektif adalah kalimat A 3, B 4, C 5, D 7, atau E 8. Nah, jawaban yang tepat adalah yang C. Kalimat efektif berciri A. Minimal berunsur SP, subjek predikat. B. Berhemat kata. C. Tidak menerapkan ejaan. D. Memperlihatkan paralelisme. Dan E. Lugas serta logis. Nah, kalimat 5, jadi jawabannya di sini adalah yang C, kalimat kelima. Itu teks tersebut tidak efektif karena tidak bersubjek akibat adanya kata dalam. Nah, kalimat itu akan efektif bila dalamnya dihilangkan. Coba kita lihat ya. Kalimat 5 di sini, titik-titik dalam rencana besar pendidikan dasar sehingga pendidikan tinggi yang sesuai dengan skema pembangunan. Nah, kita hilangkan dalamnya ya. Rancangan besar pendidikan dasar sehingga pendidikan tinggi yang sesuai dengan skema pembangunan, itu masih samar. Jadi ini lebih bagus dihilangkan kata dalam. Oke, kalimat soal yang kelima di sini, konjungsi yang tidak tepat penggunaannya adalah A. Konjungsi jika pada kalimat 2, B. Konjungsi tetapi pada kalimat 3, C. Konjungsi akan tetapi pada kalimat 5, D. Konjungsi seharusnya pada kalimat 7, atau E. Konjungsi dengan begitu pada kalimat 8. Nah, apa jawabannya menurut kalian? Jawaban yang tepat itu adalah B. Konjungsi yang tidak tepat itu adalah tetapi pada kalimat 3. Konjungsi tetapi tidak dapat berposisi di awal. Konjungsi yang seharusnya digunakan adalah konjungsi namun atau akan tetapi. Maka kita simpulkan jawaban nomor 32 itu adalah yang B, konjungsi tetapi. Coba kita lihat kalimat yang 3 itu ya. Nah, tetapi sehingga kini Indonesia itu kan kurang bagus. Nah, tapi akan tetapi hingga kini Indonesia kan kalimatnya bagus. Jadi kalian bisa ngetes juga dengan cara mengucapkan atau kalian rasakan gitu. Ada nggak sesuatu yang aneh dari kalimatnya. Nah, itu salah satu tip untuk pemahaman bacaan dan menulis. Jadi nomor 32 yang B ya, konjungsi tetapi. Nomor 33 di sini, pada teks tersebut terdapat kesalahan penulisan kata. A. Kata sumber daya pada kalimat pertama, B. Kata strategi pada kalimat ketiga, C. Kata brilian pada kalimat ke-6, D. Kata olimpian pada kalimat ke-8, atau E. Kata akademisi pada kalimat 10. Nah, jawaban nomor tepat yang tepat untuk nomor 34 itu, kalau di kakak nomornya itu ya 1, 2, 3, 4, 5, yang ke-6 ya. Tapi di sini nomornya 3, 4, itu jawabannya yang A. Penulisan kata yang salah dalam teks yang benarnya adalah yang A. Ya. Kata sumber daya pada kalimat yang pertama. Coba kita lihat. Di tengah terjadinya perebutan talenta terbaik di dunia saat ini, pemerintah Indonesia segera menyusun strategi pengelolaan SDM.
sumber daya manusia. Nah, seharusnya katanya itu sumber daya manusia itu yang di luar dan lalu SDM-nya yang dikurung di dalam, ya. Itu yang benarnya. Nah, yang